Hai, gue Fauzan, seorang karyawan swasta yang tinggal di kabupaten dan sudah memiliki investasi salah satu instrumen global andalan kita yaitu ETF. Tapi kenapa sih harus ETF? Apa bukan beli saham satuan? Atau kenapa bukan reksadana? Baik, di video kali ini saya akan bongkar rahasia kenapa ETF itu ibarat kata jalan ninja bagi kita yang punya keterbatasan modal dan juga waktu, tapi ingin memiliki dan pensiun di hari tua nanti teman-teman. Coba jujur, apa masalah terbesar kita saat memulai investasi? Masalah pertama itu otomatis modal. Di mana-mana pastinya terkendala oleh modal. Sudah pasti dengan gaji UMP atau pas-pasan seringkali habis untuk kebutuhan pokok. Belum juga pertengahan bulan sudah pasti sudah habis ya. Lagi kalau mau beli satu slot saham blue chip seperti BBCA, BRI ataupun Mandiri itu bisa menghabiskan setengah gaji kita, dan juga risiko kerugiannya di satu saham itu terasa sakit banget apabila mengalami koreksi atau marketnya turun. Karena saya sendiri sudah pernah merasakan teman-teman. Masalah kedua yaitu keterbatasan waktu dan juga ilmu. Kita udah sibuk kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Mana sempat untuk riset laporan keuangan perusahaan, apalagi mentengin pergerakan harga saham tiap jamnya. Kalau salah pilih satu saham, biasanya itu bisa nyangkut atau rongkat bertahun-tahun. Dan itu menjadi beban pikiran bagi kita. Karena mencari uang itu sangat sulit atau sangat kita hati-hati. Nah, itu dia dua problem yang dari dulu saya selalu rasakan kepikiran. Hingga pada akhirnya saya mendapatkan jawabannya, itu apa? Yaitu investasi di ETF atau saham global. Di saya di sini ada dua manfaat utama kenapa saya milih ETF untuk investasi long term bagi saya ya. Oke, mari kita bahas manfaat terbesarnya itu diverifikasi secara instan. Ingat analogi keranjang buah di video saya sebelumnya? ETF adalah paket saham, yaitu contohnya adalah ketika Anda membeli satu saham ETF yang mengikuti indeks pergerakan pasar global, Anda tidak hanya memiliki satu saham saja. Secara otomatis Anda memiliki langsung 500 saham besar di Amerika seperti halnya Tesla, Google, Apple, Meta, Nvidia, dan masih banyak lainnya. Apa ini sangat penting? Salah satu saham dari 500 perusahaan tadi itu mengalami koreksi atau masalah portofolio kita tidak langsung hancur lebur. Dampaknya akan terbagi di 499 saham perusahaan lainnya. Ini artinya resiko investasi itu menjadi lebih terukur dan lebih tenang ya ketika kita beristirahat di malam hari, karena sudah terbagi langsung semua perusahaan. Jadi kita hanya cukup atau fokus kerja, cari tambahan modal, biarkan investasi itu berjalan secara pasif. Jadi set and forget. Manfaat kedua yaitu sangat krusial bagi saya ya. Gaji UMP adalah biayanya atau expense ratio-nya itu sangat rendah. Investasi ada yang namanya biaya pengelolaan atau expense ratio. Itu biasanya kita harus melihat terlebih dahulu di ETF mana yang memiliki biaya pengelolaan rendah. Misalnya di ETF QQQ itu expense ratio-nya cuma 0,03% per tahunnya. Sangat jauh sekali dengan expense ratio bursa saham Indonesia atau obligasi yang biasanya itu 2-3% per tahun ya. Kenapa bisa memiliki expense ratio yang sangat mudah? Karena ETF adalah instrumen pasif yang artinya manajer investasi hanya perlu mengikuti pergerakan indeks. Tidak perlu adanya riset insentif setiap harinya. Karena kerjanya lebih simpel, maka biaya pengelolaan ETF itu jauh lebih rendah dibandingkan reksadana saham aktif. Maka dari itu saya memilih ETF saham global, apalagi bagi kita yang memiliki modal terbatas. Setiap rupiahnya itu sangat berharga. Biaya yang rendah ini memastikan bahwa imbalan hasil kita dapatkan tidak terkikis habis oleh biaya administrasi, dan uang kita bisa bekerja secara maksimal. Jadi ETF bagi saya itu adalah jalan ninja ya. Jadi saya punya filosofi di saya yaitu investasi itu harus kita pahamin, harus simple, harus aman, dan juga harus efisien. Ya, kita tidak perlu lagi menjadi ahli saham, kita hanya perlu konsisten menyisihkan sebagian kecil gaji kita setiap bulannya. Itu pembelian paket terbaik di pasar modal. Kita manfaatkan sistem yang sudah ada atau indeks untuk membangun kekayaan kita secara perlahan tapi pasti, teman-teman. Sudah jelas ya, karena ETF adalah pilihan terbaik bagi saya ataupun teman-teman. Video selanjutnya saya akan tunjukkan langkah step by step cara membuka akun sekuritas di HP Anda dan cara memilih ETF yang tepat untuk pemula. Jangan sampai terlewatkan tutorial paling praktis dari saya. Jika Anda setuju ETF adalah jalan ninja kita, silakan like video ini, subscribe, dan juga komen. Saya siap mulai diverifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.